siang Mas. Selamat siang, Pak. Kali ini saya sedang bersama Mas siapa? Sama Jerry, Pak. Siri. Oh, Mas Siri ini yang kemarin kalau nggak salah mengjabri saya ya? Ya, benar. Kok tahu apa kontak saya Mas? Eh, Kebetulan saya tahu dari kenalan saya. Oh, oke. Kemarin Mas Siri kan bilang kalau misalnya ingin berkonsultasi gitu ya. Ya, Tadi Mas Siri untuk perjalanan ke sini kalau boleh tahu kayak apa ya Mas? kebetulan saya perjalanan ke sini naik motor, Pak. Oh, berarti motoran sendirian gitu ya Mas? Ya, Oh, jaraknya dari rumah kira-kira berapa Mas? lumayan sih, Pak. Berapa ya? Kira-kira 8 sampai 9 ya. Apakah tadi mengalami kemacetan Mas? Kebetulan nggak terlalu sih, Pak. Cuman di apa ya, di daerah mana ya, Pak, ya? Yang dari Albion mau ke Kedah gitu loh. Oh, iya. Agak ramai. Ya emang kalau apa siang-siang gini terutama mendung itu pasti kayak gitu Mas. Iya sih. Mas Siri sendiri berarti untuk saat ini berkuliah atau kerja? Kebetulan saya lagi berkuliah sekarang. Oh, semester berapa Mas? Sekarang udah di semester 3. Semester tiga. Nah, kan perluannya masih di sini kan untuk berkonsultasi ya, betul? Iya. Terus tadi Mas Siri bilang kalau misalnya di sini naik motor ya. Iya. Sebelum kita mulai apa sesi konseling ini bisa direlakskan dulu Mas. Soalnya tadi ya mungkin cukup pegal kan gimana gitu. Iya. Sudah sedia Mas? Sudah. Bisa kita mulai ya? Iya. Ya. Baik Mas Siri bisa mengatakan apa sih keluhan Mas Siri atau mungkin bisa istilahnya konsultasi lah ke saya. Iya. Sebenarnya ini permasalahannya nggak terlalu berat juga sih, Pak. Cuman apa ya, agak membebani saya juga. Soalnya gimana ya, kalau misalnya lagi seneng-seneng gitu jadi nggak bisa maksimal gitu loh. Kebetulan saya ini ada permasalahan dalam berenang, Pak. Entah kenapa sebenarnya apa ya, ada pemicunya juga sih, Pak. Dulu itu saya waktu kecil, mungkin waktu PAUD gitu, Pak, itu pernah diajak berenang. Dan itu kebetulan kan masih di kolam renang yang pendek-pendek gitu, Pak. Oh, yang apa selain yang nggak terlalu dalam gitu ya? Iya, buat anak-anak gitu Iya. loh. Itu kan saya masih PAUD juga. Nah itu saya yang berenang dengan senang-senang gitu, Pak. Terus kan mungkin orang tua saya kan berenang di bagian yang dalam itu tadi, Pak. Nah itu saya kayak apa ya, setelah dari kolam renang yang kecil tadi itu kayak berusaha mencari orang tua saya gitu. Terutama itu yang ayah saya. Nah setelah itu saya apa ya, kayak berkeliling gitu di kolam renang itu kan, dari yang kecil itu ke yang agak dalam itu lumayan panjang juga. Nah, setelah saya apa, saya cari-cari itu ternyata udah ketemu, Pak. Cuman kan entah kenapa itu kebetulan ayah saya itu langsung itu loh, Pak, diving gitu loh, Pak. Iya. Nah kan saya seperti itu nyarinya di mana gitu. Sekiranya saya kira ini kalau orangnya pendek gitu loh. Nah itu saya nyemplung. Nah setelah itu ya saya nggak bisa ngambang kan waktu itu masih apa. Jadi itu saya
masih usia dini ya. Gitu. Setelah itu akhirnya ayah saya notice gitu loh, langsung saya diangkatin lagi. Oh ya untungnya masih sadar gitu saya, jadinya nggak terlalu berbahaya. Mungkin setelah itu apa ya, efeknya itu di setiap saat saya berenang, meskipun kolam renangnya ini segini apa ya, kayak saya ini berdiri ini udah langsung kelihatan kepala saya gitu. Itu entah kenapa saya teringat masa saat saya tenggelam gitu. Ya, saya bilang ada trauma istilahnya ya Mas. Ya bisa bilang gitu. Dan dari apa ceritanya Mas Heri tadi, saya dikatakan Mas Heri mengalami trauma kepada apa air istilahnya. Bukan ke air sih pak, lebih ke tenggelamnya. Tenggelam. Iya. Ya, jadi kedatangan Mas Heri ke sini ingin apa istilahnya berangsur-angsur membaik gitu ya Mas, untuk Ya. traumanya. Ya mungkin bapak ada apa ya, cara untuk saya bisa mengurangi lah trauma saya saat berenang itu. Soalnya kan setiap keluar kan nggak jauh dari apa ya, setiap rekreasi kan nggak jauh-jauh dari berenang juga ya. Iya. Nah itu saya selalu tidak mengikuti renang gitu. Jadi kayak menghindari gitu ya Pak. Ya, ya mungkin saya lebih memilih apa ya, minggir gitu loh, lihat apa saudara saya atau teman saya yang berenang gitu. Berarti kalau Mas Heri ini sebelumnya kan tadi untuk sekian Mas Heri istilahnya tenggelam ya Mas, itu kan saat usia dini. Kira-kira tadi usia berapa Mas? TK ya? PAUD 5 PAUD ya? Jadi mungkin 4 tahun 3 tahun ya Mas? ya, research gitu. Nah, kan pas saat Mas Heri PAUD ya. Nah, kemudian Mas Heri beranjak ke SD. Apakah Mas Heri untuk apa mata pelajaran olahraga itu kan pasti ada sesi untuk apa olahraga renang. Nah, gimana sih respon Mas Heri atau uh, uh, respon Mas Heri terhadap matkul tersebut? Mapel tersebut. Ya kebetulan kan ya saya sudah melewati juga ya Pak. Itu sebenarnya agak takut sih Pak, tapi kebetulan itu kolam renangnya ini nggak terlalu dalam juga Pak. Jadinya ya saya duduk itu nggak duduk sih Pak, saya agak berdiri itu udah lumayan segini gitu Pak. Nah itu ya mikirnya saya agak apa ya, wis nggak apa-apa wis, jadinya kayak berenang itu bisa Pak saya paksakan, cuman agak kaku gitu loh. Oh ya. Soalnya masih terbayang-bayangkan sedikit gitu. Cuman mungkin agak gimana ya, mungkin karena kalau renangnya nggak terlalu dalam, kalau misalnya segini saya itu mungkin saya agak kepikiran lebih lagi Pak. Berarti saya bilang berat angsur-angsur kalau semisal untuk kolam renang ya bisa dikatakan Mas Heri ini ya nggak terlalu dalam lah istilahnya. Jadi Mas Heri masih bisa mengontrol gitu. Ya kalau masalah itu sih iya sih. Mungkin kalau patokan saya untuk berenang itu kira-kira segini saya, itu mungkin saya masih bukan berani ya mau untuk masuk ke kolam renang. Ya bisa dibilang kan Mas Heri juga gimana ya, kan itu juga mapel ya. Iya. Ya mau nggak mau harus ikut. Iya. Itu lah Mas. Iya, betul. Nah, tapi kan untuk di SD ini kan bisa dibilang untuk ukuran kolam renangnya kan paling dangkal lebih dalam sedikit, Iya. paling sekitar setengah meter lah bisa dibilang. Nah untuk SMP sampai SMA
Kalau SMP kebetulan saya nggak barengan Pak. Oh, kok bisa Mas? Eh, Kurang tahu ya, lebih banyak ke teori sih. Kalau prakteknya ini lebih ke basket sama volley aja. Nah, kalau SMA itu ada, cuman kan itu berjalan di kelas 10 gitu Pak. Itu kebetulan guru saya memperbolehkan tidak mengikuti renang Pak. Jadi yang penting bayar dulu, terus mau ikut nggak ikut nilainya dapat. Oh, berarti istilahnya cuma absen gitu ya? Iya. Ya itu yang menyebabkan saya, ya saya sempat berenang, cuman nggak di kolam yang terlalu dalam juga. Ya rata-rata segini saya terus sih pas di SMA itu kan. Oh iya, iya. Jadi bisa dibilang Mas Heri ini untuk SMP dan SMA itu bisa dibilang main aman lah istilahnya Mas. Iya. Karena ya juga difasilitasi oleh sekolah gitu Iya. untuk aksesnya. Nah, selain dari mapel ya, mungkin kayak misal diajak temen gitu Mas, mungkin kayak istilahnya mumpung dari biasanya kan kalau misal anak-anak SMP itu kan biasanya mumpung dari apa weekend nih, ayo berenang. Apakah pernah mengalami ajakan seperti itu Mas? Kebetulan kalau teman saya apa ya? Kalau weekend sih lebih ngajak ngopi sih Pak. Jadi untuk ajakan berenang ini mungkin nggak pernah sih, kecuali kalau misalnya emang mungkin perjalanan jauh gitu, kalau misalnya ke Malang gitu kan, mungkin kalau rekreasi kan masih kayak berenang-berenang juga sekalian. Tapi kan untuk rekreasinya kan juga berenang kadang-kadang. Iya. Itu masih di kolam yang dangkal apa gimana? Selain main aman lah istilahnya. Kalau dibilang main aman sih, saya selalu di kolam yang 1,5 Pak, 1,5 meter gitu. Kalau yang 1,7, 1,8 belum bisa. Ya mungkin karena apa istilahnya ada kepanikan tersendiri ya. Iya. Ya mungkin gimana ya, kan orang ini buat belajar ngambang ini perlu proses juga ya Pak. Ya. Nah itu mungkin saya prosesnya tersendat gara-gara trauma saya itu tadi. Ya. Tapi kalau dilihat dari progresnya Mas Heri ini udah lumayan Pak, istilahnya. Ya. Kan dari yang istilahnya takut sama berenang atau mungkin takut dengan lebih spesifiknya itu tenggelam. Dari yang dulu dari yang kolam 500 meter, kemudian meningkat ke 1 meter, kemudian 1,5 meter itu bisa dibilang ya cukup baik Mas. Kan biasanya ada orang yang memang, oh ya sebelum kita lanjut kan Mas Heri tadi bilang 1,5 meter ya. Ya. Nah, apakah itu Mas Heri menggunakan pelampung atau alat bantu gitu Mas? Kebetulan enggak sih Pak. Mungkin kacamata renang gitu. Oh ya, kalau kacamata renang kan untuk kalau misal melihat dalam apa Iya. air gitu. Nah mungkin seberjalannya waktu ya Pak, saya bisa untuk menyelam, cuma masih kaku gitu Pak, nggak bisa seluas saya itu loh Pak. Cuma itu harus pakai kacamata renang. Kalau misalnya nggak pakai nggak bisa. Ya mungkin kenapa kok saya milihnya 1,5 meter? Soalnya apa ya? Kayak saya berdiri sedikit ini langsung bisa ke apa ya, permukaan air gitu. Nah sedangkan kalau 1,7 itu kayak masih apa ya? Meskipun kepala saya udah keluar itu, tapi masih nggak berani Pak kalau misalnya kepala aja yang keluar. Oh, jadi istilahnya kalau misal 1,5 meter segini gitu ya Mas ya? Ya setidaknya segitu lah. Kalau misal 1,7 gitu segini gitu ya? Ya pokoknya jarak aman saya segitu ya. Tapi untuk menyelam tadi berani ya Mas? Meskipun Berani. kaku. Mungkin tekniknya aja yang nggak proper gitu Pak. Tapi kalau misal tadi kan di apa kolam renang Mas?
Jadi pernah mencoba kayak diving gitu mas? Mungkin. Kebetulan kalau diving saya nggak berani juga. Gimana ya? Kalau misalnya dibilang diving ke pantai atau di suatu apa ya kayak perairan itu saya belum berani. Misalnya gimana ya? Ada arus airnya juga, kan airnya nggak apa ya? Nggak tetap gitu loh. Takutnya terkena arus itu malah bahaya Pak. Saya nggak bisa berenang. Ya, sama mungkin ada faktor lain lah. Iya. Tapi bisa bilang Mas Diri ini udah bagus banget kan, dari yang dulunya saya bilang tenggelam ya. Nah itu sudah memberanikan diri untuk menyelam, itu udah bisa dibilang bagus banget. Soalnya kan ya kan menyelam kan istilahnya mungkin bisa saja membuka ingatannya Mas Diri tentang hal-hal yang dulu. Tapi Mas Diri masih berani. Iya, gimana ya? Mungkin saya itu lebih pengen untuk memaksimalkan untuk bisa renang gitu loh Pak. Kan gara-gara apa itu masa lalu saya ini jadi kayak ada suatu potensi untuk berenang ini terkunci gitu Pak. Tapi untuk kemauannya Mas Diri ini apakah memang dari lubuk hati yang paling dalam ini ingin untuk bisa berenang gitu? Ya sebenarnya ingin juga sih. Cuman mungkin kalau ditambah dengan influence dari teman atau lingkungan mungkin bisa lebih memacu juga. Ya berarti mungkin Mas Diri kalau misal ingin lebih gimana ya istilahnya, untuk saat ini mungkin bisa kayak mengajak teman lah istilahnya. Kayak yang Mas Diri bilang tadi kan biasanya kalau misal orang langsung ikut kayak kursus gitu kayak les gitu kan, biasanya kan memang pertama kayak seminggu pertama, sebulan pertama itu kayak rajin banget, tapi lama-kelamaan kalau misal nggak ada yang apa istilahnya dekat gitu, nggak ada kayak yang apa istilahnya Membarengi gitu. ya itu jadi kayak malas gitu. Tapi kan kalau misal sama temen mungkin bisa dijadwalin kayak 2 minggu sekali itu Mas Diri mengajak renang gitu kan. Ya mungkin dari temannya Mas Diri mungkin ada yang bisa berenang juga, bisa kayak mensupport Mas Diri lah istilahnya. Jadi misalnya Mas Diri dalam hal tadi untuk keberanian mungkin sudah dari 100% ya Mas ya, mungkin udah sampai 50 lah istilahnya. Nah kalau misal sama temen gitu kan bisa istilahnya adrenalinnya meningkat lah ya. Soalnya kan bersama-sama kan, jadi kayak istilahnya nggak takutan lagi, malah jadi seru gitu. Benar. Sama kalau misal kan tadi dari segi teknik juga Mas ini kan bisa dikatakan memang bisa menyelam, cuma kan kaku gitu ya. Dengan diajari teman mungkin kan Mas Diri bisa kayak misalnya Mas Diri tadi yang gini untuk menggunakan apa namanya istilahnya ya, untuk menggerakkan tangan gini. Kalau misal Mas Diri kayak ikut kursus gitu ya, kalau misal masih kurang berenang itu kan ya bisa dibilang kalau sama orang khusus itu pasti ada canggung lah istilahnya. Kalau misalnya sama teman Mas Diri kan bisa kayak bahasnya lebih santai lah. Itu juga bisa. Oke sih Pak, soalnya bagus juga. Mungkin kayak kedepannya akan saya terapkan juga. Ya kalau sejauh ini praktek sendiri udah bisa dikatakan bagus. Kalau untuk soal yang tenggelam, tapi kalau misal kayak yang tadi kembali lagi kayak itu kan memang ada emang apa faktor yang untuk tenggelam, tapi kan ada faktor lain juga. Jadi kalau misal untuk tenggelam ya masih bisa di atas itu. Ya
misal apa saran dari saya. Soalnya kalau dibilang saya itu juga bisa dibilang ya ada trauma lah mas, ya kayak takut tenggelam gitu. Ya hampir-hampir sama lah kayak mas. Tapi saya kalau saya juga dulu dibaringin sama teman saya gitu, akhirnya ya lumayan berani lah. Ya mungkin itu saja juga yang bisa saya sampaikan, dan saya juga apa ya udah mendapatkan istilahnya jawaban yang memuaskan lah dari saya. Ya baik Pak, ya terima kasih Pak. Dari seperti ini gimana ya, lumayan menenangkan saya lah tentang berenang ini juga. Mungkin saya bisa menerapkan saran-saran Pak ini nanti. Ya mungkin bisa dicoba sih mas untuk terkait ini. Soalnya kan ya dari keinginan mas diri sendiri kan ya kalau bisa dibilang ya harus diluapkan pak. Iya. Orang diakhiri kan kotor. Orang diakhiri. Kamu jadi ini terus mau selain juga ya Pak. Ya mungkin itu saja mas dari. Iya Pak, cukup lah. Kebetulan saya juga mau ada keperluan lainnya juga Pak. Berarti istilahnya jadwalnya mas diri padat ya. Iya juga. Kebetulan lagi ada acara juga. Ya mungkin bisa kita akhiri mas. Bisa. Ya terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih juga mas Diri. Ya. Hati-hati ya mas. Ya.